Di Klaten, Jawa Tengah ada kampung soun yang produksinya mencapai puluhan kuintal setiap hari demi memasok kebutuhan soun di seluruh Indonesia. Uniknya dari sekian banyak pabrik soun di Desa Manjung, mayoritas pekerjanya adalah emak-emak alias ibu-ibu parubaya. Itu aja. Dapat ikan apa, Bu? Lele, yang ini wader. Saya dapat ikan teri. Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah merupakan kampung pembuat soun yang sudah tersohor sejak 1950. Hampir 80% warga Desa Manjung menekuni usaha pembuatan soun. Tak heran Desa Manjung jadi sentra soun terbesar di Pulau Jawa. Karena itu pula lah Desa Manjung kerap disebut sebagai Kampung Soun. Uniknya dari dulu hingga sekarang, semua proses pembuatan soun di sini masih dikerjakan secara manual, memberdayakan hampir seluruh ibu-ibu kampung soun. Bu Retno, ini sebenarnya proses apa sih yang ubek-ubek kayak cari ikan ini? Ini namanya diubah-ubah atau diperes gitu bahasa Jawanya. Diubah-ubah atau Iya. diperes. Berarti ini maksudnya itu tuh biar yang apa, Bu? Yang Biar lengket? biar patinya mengendap gitu. Oke. Tapi pas diubah gini harus diapain tuh? Harus diambiari, Dipisah-pisahin, dipisah diambiari. biar nggak ada yang menggumpal. Oke, berarti ini ada yang di bawah-bawah ini nanti kepake ya, Bu ya? Yang kayak ini saya pegang ada kayak tepung-tepung yang halus di bawah nih. Enggak, tepungnya nanti di bawah saringan ini, beda. Mas. Ini Ampas? masih ampas ini, Oh, ini masih ampas ampas. yang halus. Oh, Biasanya ternyata. buat makan sapi. sapi, Iya. gombor. Ngombor ya. Oke. Proses ngubiak atau pengendapan pati tepung jadi bagian terpenting dan paling menentukan keberhasilan dalam membuat soun. Meski terlihat hanya seperti mengaduk-aduk air, ternyata ada teknik dan rahasianya loh. Tak semua orang bisa melakukannya karena dibutuhkan kecepatan dan keterampilan tangan untuk mengaduk, memeras, dan menyaring ampas pati sekaligus dalam waktu cepat. Salah-salah, bukan sari pati yang didapat, malah badan jadi sakit dan pegal-pegal. Hahaha. Prosesnya ternyata kayak ngubek kolam. Ini ternyata si batang aren yang di dalamnya itu kan sudah diserut ya, Bu ya. Itu harus dicelupin ke air gini dan harus diubek sambil agak diperes-peres. Ini ternyata di sini juga membutuhkan keterampilan juga gimana caranya bisa ngedapetin si serat-serat ini cepet ya nih, kayak ibunya satu angkat coba, Bu. Nih langsung dapat segini. Ini yang nggak kuat tuh pinggang ya, Bu ya. Pinggang, encok. Nah, pinggang sama tangan. Setelah itu akan ada lagi penyaringan tahap kedua agar sari patinya benar-benar tertinggal di kolam kubangan. Di balik proses pembuatan yang terbilang unik dan rumit, faktor yang sangat penting adalah pemilihan bahan bakunya. Soun khas Klaten tidak menggunakan pati sagu atau singkong seperti kebanyakan soun di tempat lain, tapi justru menggunakan sari pati aren. Sampai sekarang, generasi kedua pemilik pabrik soun tidak pernah mengganti bahan bakunya demi mempertahankan kualitas produksinya. Berarti kalau misalnya sudah pakai batang aren nggak perlu campur sagu? Enggak, nanti hasilnya beda, Mas. Kalau pakai sagu sama aren Beda itu dicampur, lebih jelek. hasilnya soun nanti putus-putus gitu biasanya. Tapi kalau Pakai full onggok itu nanti kenyal hasilnya. Oke. Tapi Ibu dapat stok tiap hari batang-batang aren ini dari mana, Bu? Dari daerah-daerah banyak, Mas. Ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Pacitan, ada yang dari Gunung Pati. Kayu keras dari batang aren atau masyarakat Klaten menyebutnya onggok, selain menghasilkan air nira untuk bahan pembuatan gula aren, memang bisa diolah jadi soun. Gelondongan batang aren yang masih basah atau segar harus segera diolah sebelum bagian dalam dagingnya mengering. Setelah dipotong dan dibelah menjadi beberapa bagian, batang aren selanjutnya harus dicacah dengan alat khusus hingga menghasilkan serat-serat kasar. Nah, helaian serat-serat aren inilah yang selanjutnya direndam sampai lunak agar mudah diperas air patinya. Setelah proses ngubiak selesai, tahap berikutnya adalah memisahkan antara ampas dengan patinya. Air pati yang mengendap akan menghasilkan gumpalan tepung berwarna putih dan wangi. Sedangkan ampas batang aren akan dibuang atau biasanya dimanfaatkan warga sebagai campuran pakan ternak. Gak nyangka loh, dari yang butek tadi coklat ya, Bu ya, itu kayak air kolam.
Ternyata sari patinya yang sudah disaring sedemikian lapis, ini ternyata jadinya putih seperti itu. Dan baunya tuh enak banget, baunya wangi Bu. Iya wangi, baunya tuh harum. Nah ini tuh nanti kata ibunya step selanjutnya adalah dibuat sounnya ya. Ada proses berikutnya lagi. Ini saya harus jadi sapi dulu sementara. Soalnya ini hasil persan patinya harus dibawa kemana Bu? Bawa pulang, nanti mau diolah lagi. Nih, nanti nyicil lagi satu pabrik penuh. Udah jadi sapi dulu kita ya. Ternyata ada alasan penting kenapa banyak perempuan yang menjadi pengolah pati aren. Selain karena mereka mencari penghasilan tambahan. Para perempuan dinilai lebih terampil, cekatan dan sabar dalam setiap tahapan proses pembuatan soun yang terbilang rumit dan panjang. Lagian kalau ibu-ibu kan lebih sabar, lebih telaten. Ya, gitu. Tapi pekerjaannya sebenarnya terhitung berat atau enggak sih Bu? Ya dibilang berat, ya enggak, dibilang enggak ya berat. Berat. Gitu. Nah, kalau tepung pati onggoknya sudah jadi, berarti kita sudah separuh perjalanan dalam proses pembuatan soun nih. Sekarang giliran bapak-bapak yang bekerja. Tepung pati onggok dimasukkan ke dalam bak besar dan dicampur air panas. Lalu diaduk-aduk terus sampai benar-benar merata dan teksturnya berubah mengental seperti bubur lem kertas. Eits, nggak boleh asal mencampur ya. Takaran bahan harus sesuai dengan perbandingan yang sudah ditentukan supaya tekstur sounnya pas dan elastis. Selagi adonannya masih panas, harus segera dicetak ke dalam mesin press mie. Hasilnya berbentuk lapisan yang sangat tipis yang langsung ditampung di dalam lembaran-lembaran plat seng. Setelah itu, lapisan tipis adonan soun harus segera dijemur di bawah terik matahari langsung. Proses penjemuran setidaknya memakan waktu seharian penuh sampai teksturnya kering dan tidak lengket lagi. Wah, unik banget ya. Adonan pati aren yang lengket tadi ternyata setelah kering bisa berubah menjadi helaian-helaian tipis seperti ini. Haha, ini bukan tali senar untuk pancingan ya, meskipun bentuknya memang sama, putih, bening, terus dia tuh mengkilat seperti ini. Ini adalah mie soun, semuanya dijemur di sini. Ini adalah proses penjemuran mie soun. Bentuknya mirip tali senar pancing. Terakhir tinggal proses sortir dan pengemasan nih. Soun yang berwarna gelap dan patah-patah akan dibuang, yang diambil hanya yang putih bersih dan tidak rusak. Soun produksi desa Manjung tak hanya dijual di sekitar Klaten saja, tapi juga dikirim ke pasar-pasar di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ketika sudah hasilnya seperti ini ya? Berarti udah ya, siap diproduksi ya? Dikemas. Macam ini. Oke, menurut Pak Suro, soun yang kualitasnya bagus tuh ciri-cirinya yang seperti apa Pak? Cirinya yang seperti ini putih. Putih, warnanya bersih gini. Nah, bersih. Terus? Kalau ininya pun tahan, kuat lah. Nggak mudah patah. Setelah eksis selama lebih dari 3/4 abad, sentra pembuatan mie soun tak hanya sekedar mempertahankan warisan leluhur. Industri rumahan berskala nasional ini juga telah terbukti bisa menjadi topangan hidup bagi ratusan warganya. Bahkan berhasil menggerakkan perekonomian di Kabupaten Klaten. Meski harga soun terbilang murah, dari ratusan kilogram yang dihasilkan setiap hari, hasilnya sangat menjanjikan. Omset yang didapat produsen soun terbilang sangat memuaskan. Meski harga soun terbilang murah, dari ratusan kilogram yang dihasilkan setiap hari, hasilnya sangat menjanjikan. Omset yang didapat produsen soun terbilang sangat memuaskan. Kalau boleh tahu bocorannya upahnya berapa sih Bu? Kalau ngubek-ngubek gini saya tadi juga lumayan pegel setengah jam. Berapa Bu? Kan saya ngasih gaji itu 2 hari sekali Mas. 2 hari sekali? Nah, itu hitungannya kan 1 rit. Nah, 1 rit itu kalau yang ujung tadi itu yang macul-macul itu 130. Itu normalnya ya Mas. Nanti kalau ada lemburan setiap setengah jam 5.000. Nanti tinggal dikalikan berapa jam gitu. Terus yang ini, yang pertama ini 70.000. Kalau yang ini, yang kedua 80.000. Gitu. Lumayan sih ya untuk tambah-tambahan ya, untuk belanja udah lebih dari cukup. Iya. Wah, nggak nyangka ya.
Sebelum tersaji di meja makan, soun yang biasa kita nikmati dalam bakso, soto, ataupun sayur sop ternyata harus melewati serangkaian proses yang panjang dan melelahkan. Soun juga membuktikan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras menghasilkan produksi soun yang berkualitas dengan harga yang pantas.